Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayah agar kita selalu dan senantiasa berada di atas kebenaran, di atas ketaatan, di atas ketepatan, berada pada petunjuk Allah dan Rasulnya hingga Allah menjemput nyawa-nyawa kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan masih membahas tentang usaha kesembuhan yang bisa dilakukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ruqyah, yaitu bacaan-bacaan dari Al-Quran ataupun doa-doa dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan beberapa contoh dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari doa yang pernah diajarkan Nabi untuk bisa dibaca ketika meruqyah. Dan perlu diketahui bahwasanya ruqyah ini bisa diberlakukan untuk penyakit fisik maupun psikis. Kayaknya ini pernah kita sampaikan ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan 3 syarat ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan 3 syarat, kalau tidak salah ya. Ini saya lupa ini, tapi nggak apa-apa kita ulangi ya. Kita sebutkan 3 syarat kebolehan untuk meruqyah. Yang pertama adalah meruqyah dengan Al-Quran. Ini yang pertama, meruqyah dengan Al-Quran. Meruqyah dengan Al-Quran, yaitu membacakan Al-Quran.
atau dengan menyebutkan doa-doa yang berasal dari hadis Nabi SAW seperti yang sudah kita contohkan, ya, seperti yang sudah kita contohkan, atau dengan menyebutkan permohonan kepada Allah dengan disebutkan nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan, ya, sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau ditanya apa sih dalilnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan senantiasa kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa saja yang dia merupakan kesembuhan dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman, dan tidaklah Al-Qur'an itu menambahkan kepada makhluk yang zalim kecuali kerugian. Baik, ini ya. Ini dalil Al-Qur'an itu untuk kesembuhan, ya. Kalau dibaca, insya Allah kesembuhan akan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, bukan ruqyah itu yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nanti kita akan bahas di syarat yang ketiga, ya. Nah ini rukun, ini syarat yang pertama, yaitu membaca, ya, membacakan Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, sebelum yang kedua, ya, kita masih bahas yang pertama. Membacakan Al-Quran atau membacakan, ya, doa-doa yang berasal dari hadis Nabi SAW. Ya, ini sudah kita sebutkan contohnya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Seperti dalam hadis riwayat Tirmidzi, demikian, ya. Wahai Allah, Rabb manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, isfi, sembuhkanlah, anta syafi, engkaulah sang penyembuh, la shifa'a illa shifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit lagi. Atau membaca bismillah, 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 itu dibaca 3 kali dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, ya. Itu sembari meletakkan tangan pada yang sakit, ya. Jadi baca, begitu menyentuh yang sakit baca bismillah, 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 ya. Baru dibaca a'udzu bi'izzatillahi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini sebagaimana dalam riwayat Muslim. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, dari keburukan apa yang aku rasakan, wa uhadiru, dan yang aku khawatirkan. Ini bisa doanya diberlakukan untuk pribadi, ya, kita yang sakit sendiri, kita, ya, kita sendiri, atau kita meruqyah orang lain boleh juga. Dengan apa kok bisa demikian? Padahal kan tadi kan berlindung kepada Allah dari apa yang aku rasakan. Sebenarnya min syarri ma ajidu, dari keburukan apa yang aku dapatkan, bisa jadi adalah yang aku dapatkan pada tubuh orang lain. Nah, begitu, ya. Wa uhadiru, dan aku khawatirkan penyakit itu bisa membunuhnya contohnya, atau mencelakakannya. Nah, demikian. Jadi ini bisa berlaku untuk diri sendiri atau berlaku untuk orang lain, ya. Itu contohnya. Atau bacaan doa seperti Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mencelakakan, disertai nama Allah apa saja yang ada di bumi dan di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Demikian, ya. Kalau ini juga, ini pengalaman, saya pernah pengalaman dengan ruqyah, bacaan ruqyah seperti ini, ya. Yaitu membacakan pada perut, ya, ketika khawatir ini sakit perut karena mengkonsumsi terlalu berlebihan. Ya, maksudnya terlalu berlebihan ini ketika itu makan yang pedas-pedas, khawatir, tapi alhamdulillah tidak mengapa. Nah, demikian, ya. Atau seperti doa yang diajarkan Nabi SAW seperti ini, yaitu hadis riwayat Muslim.
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istaka faraqahu Jibrilu alaihi salamu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sakit, lalu Jibril alaihi salam meruqyah Rasulullah. Lihat ya, dengan Jibril aja sebagai malaikat, penghulu dari malaikat pun beliau meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan mengatakan bacaannya bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfika bismillahi arqika. Masya Allah ya, bagus banget ini. Dia agak bersajak ya kalau saya lihat ini. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika ya, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu. Nah, lihat itu ya. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika. Ya. Dari segala sesuatu, dari keburukan setiap jiwa atau mata yang hasad. Allahu yashfika, Allah yang menyembuhkanmu. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Masya Allah. Ya, jadi pakai nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian para hamba. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya ya. Baik para hamba Allah rahimahani rahimakumullah, bisa seperti itu ya. Jadi apa bunyinya yang terakhir ini? Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Nah, baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini bisa dibaca. Ini contoh doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada kalau tidak salah dari hadis riwayat Tirmidzi atau Abu Daud ya, disebutkan bahwasanya dengan meletakkan telunjuk pada bumi ya, yang sebelumnya diletakkan di lidah, kemudian ditunjuk ke bumi, kemudian diangkat, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna bi'idni rabbina ya. Bisa setelah itu diletakkan pada yang sakit ya. Jadi letakkan ludah ya, tangan di ludah, yaitu di lidah untuk kena ludah, kemudian letakkan ke bumi, kemudian diangkat ke langit. Bismillahi turbatu ardina, dengan nama Allah turbatu ardina, yaitu tanah bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan sebahagian ya ludah, dengan ludah sebahagian kami ya. Yusfa bihi saqimuna ya, yang dengannya Allah akan menyembuhkan orang yang sakit di antara kami. Bi'idni rabbina, dengan izin Rabb kami. Demikian ya. Mudah-mudahan yang seperti ini ya, ini juga akan mendapatkan kesembuhan insyaallah taala dari Allah. Dan untuk yang ini, untuk yang doa terakhir ini dari Nabi, ini pernah saya praktekkan. Jadi kisahnya begini sih, kalau waktu itu begini, ada tetangga saya dulu itu kena penyakit kanker lidah dan wafat karenanya. Yaitu di pangkal lidahnya itu ada benjolan-benjolan yang begitu yang lumayan banyak begitu ya. Lalu diperiksa, ternyata itu kanker, demikian ya, benjolan-benjolan tersebut, benjolannya. Lalu ya dibawalah ke rumah sakit, dioperasi. Kalau tidak salah meninggal dunia. Demikian, kanker lidah, karena kanker lidah. Dengan izin Allah tentunya meninggal dunia. Lalu saya merasakan juga ya, beberapa waktu itu setelah wafatnya tetangga saya itu, saya merasakan agak sedikit aneh pada ujung lidah saya sih. Terganggu saya dengan ada benjolan-benjolan begitu ya. Lalu saya tanyakan kepada salah satu keluarga dari meninggal dunia, apakah dulu Bapak itu meninggal dunia karena kanker lidah? Iya. Apakah seperti ini? Saya tunjukkan begitu pangkal lidah saya. Oh iya, seperti ini, kata salah satu dari keluarga si mayat tersebut, bapak yang sudah meninggal dunia itu. Lalu
hati saya ketika itu memang agak galau ketika itu, ya, karena ternyata penyakit sama, ya. Tapi ketika itu terfikir oleh saya adalah bagaimana mencari pengobatan dengan cara yang syar'i waktu itu, ya. Dan kebetulan di kantor masjid yang biasa sholat di tempat itu ada satu buku kalau nggak salah buku kitab Riyadhus Shalihin terjemahan. Jadi saya baca, saya cari waktu itu, kemudian saya dapatkan ini, ya. Di antara doa yang saya kira pendek cuma ini, yaitu Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Sampai saya hafal sampai sekarang ini. Karena itu ketika itu masih muda, belum menikah, ya. Saya praktekkan sekali saja, ya. Sembari saya bertumpu kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya. Di depan rumah saya praktekkan, ya, sambil tawakal kepada Allah gitu, berharap kesembuhan dari Allah, ya. Kemudian saya lakukan seperti itu, saya tempelkan telunjuk saya sesuai dengan dalam hadis itu, ya, itu ke tanah, ya, dengan adanya dengan adanya ludah. Lalu setelah saya angkat, kemudian saya tunjuk, ya, saya lekatkan pada yang sakit, lalu saya baca demikian. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Ketika itu saya kurang paham bahasa Arab ketika itu, ya, maka saya hanya memahami, ya, dari terjemahan itu dengan saya ingat, ya, Bismillahi dengan nama Allah, ya, turbatu ardina, itu saya ingat-ingat itu apa terjemahannya, lalu saya resapi. Masya Allah, ya, sampai sekarang bisa bertahan, ya, dan tidak lagi ada benjolan-benjolan di di ujung lidah. Dan seperti itu contoh sebenarnya, ya, ketika kita memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesembuhan itu hanya milik Allah dan memang datang dari Allah, bukan dari siapa-siapa, itu hanya usaha, demikian. Baik, ya. Nah, ini baru syarat pertama yang kita bahas. Ya, sepertinya ini sudah kita bahas, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi, ya. Jadi kita ulangi, syarat pertama adalah membaca. Apa yang dibaca? Ya, namanya ruqyah, pasti membaca ruqyah. Tapi apa yang dibaca dalam ruqyah? Jadi kalau syarat pertama terkait dengan apa yang dibaca. Maka yang dibaca Al-Quran, satu pilihannya, atau hadis Nabi. Kalau Al-Quran sudah kita bahas, ya, pengalaman saya tentang apa? Surah yang disebut dengan surah ruqyah, yaitu Al-Fatihah, demikian. Kemudian yang pilihan berikutnya, kalau tidak Al-Quran, maka bisa dengan doa-doa dari hadis Nabi SAW. Ini sudah kita sebutkan beberapa, diantaranya tadi sudah kita sebutkan. Bahkan pengalaman saya terkait dengan, ya, bacaan yang terakhir, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna bi'idni rabbina, demikian, ya. Kemudian berikutnya pilihannya adalah, ya, berdoa dengan bahasa kita tapi dengan menyebutkan nama dan sifat Allah. Apa saja bahasa kita, ya, tapi dengan menyebutkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya, seseorang dia menyebutkan begini, ya Allah, ya, Engkaulah sang penyembuh. Nah, disebutkan contohnya seperti itu. Mungkin orang ini nggak paham bahasa Arab, dia nggak hafal Al-Quran yang mau dibaca, ya, dia nggak hafal lebih-lebih hadis, ya, doa dari hadis Nabi, dia nggak paham. Tapi dia sebutkan ya Allah, atau dia mungkin lebih lapang dia dan lebih mudah bagi dia untuk bisa meminta kepada Allah meruqyahnya dengan bahasa Indonesia, karena dia lebih paham begitu, ya. Seperti dia katakan, ya Allah penguasa langit dan bumi, ya Allah di tanganmu segala kebaikan, di tanganmu, ya, kekuasaan, ya, kemudian Engkaulah sang penyembuh, Engkau yang menyembuhkan, milikmu kesembuhan, contohnya seperti itu, ya. Maka setelah itu sembuhkanlah orang ini, sembuhkanlah diriku, dan seterusnya, ya. Nah, itu bentuk meruqyah, tapi dengan menyebutkan nama Allah atau menyebutkan sifat-sifat Allah, ya. Ada demikian. Maka yang seperti ini, para hamba Allah, dibolehkan. Ini baru syarat pertama, ya. Jadi tidak boleh selain itu, tidak boleh selain itu, tidak boleh selain dari bacaan-bacaan
dari Al-Quran atau doa Nabi atau ya selain dari penyebutan nama dan sifat Allah. Jadi pilihannya ada 3 terkait dengan apa yang dibaca. Ini baru syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ya syarat yang kedua adalah bagaimana membacanya. Nah gitu, ya. Syarat yang kedua adalah ya menggunakan bahasa yang jelas. Menggunakan bahasa yang jelas. Kalau pakai bahasa Arab maka jelas bahasa Arabnya. Ya, membacanya bukan bergumam. Kalau kata orang Jawa, gremeng, nggak boleh gremeng, ya, nggak boleh dia itu komat kamit. Di sini nggak boleh komat kamit. Atau sebahagian jelas, sebahagiannya itu tidak jelas, nggak boleh. Nah biasanya para dukun itu ketika membaca yang jelas, nah itu dia membaca mungkin ayat, membaca mungkin seperti Bismillah, begitu ya. Tapi begitu nanti dia ya melirihkan bacaannya, itu ternyata nama-nama setan yang disebut, meminta pertolongan kepada setan, jin dan seterusnya. Nah begitu. Ya, jadi tidak boleh dia ada gumaman atau komat kamit, enggak. Harus bacanya jelas. Ya, contohnya kalau tadi Bismillahi atau Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, bacanya dengan jelas seperti itu, ya. 7 kali setelah itu dibaca. Atau dia baca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqamah, contohnya begitu, ya. Harus jelas. Ini karena syarat yang kedua ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti, ya, rahimahullahu taala. Jadi syaratnya harus syarat yang kedua ini harus jelas bacaannya. Jadi kalau tadi syarat pertama terkait dengan apa yang dibaca, kemudian syarat kedua tentang bagaimana cara baca. Ya, jadi harus jelas. Mau pakai bahasa Arab, tetap jelas. Mau pakai bahasa Indonesia juga jelas, tidak masalah, ya, harus jelas. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, ya, meyakini bahwasanya kesembuhan itu berdasarkan takdir Allah, ketetapan Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, bukan yang lainnya. Bukan ruqyah itu, ya, bukan ruqyah itu. Jangan sampai kita meyakini ruqyah itu yang menyembuhkan. Itu bisa jatuh kepada kesyirikan, ya. Karena ruqyah itu kan bacaan-bacaan kita. Tapi Allah menyembuhkan. Dengan bacaan itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ruqyah itu menyembuhkan, bukan, ya. Baik para hamba Allah, itu Allah yang menyembuhkan. Buktinya banyak orang yang meruqyah tapi nggak sembuh-sembuh juga. Jadi bukan ruqyah itu menyembuhkan, Allah. Ya, ketika Allah tidak mengizinkan untuk sembuh, ya nggak sembuh. Tapi kalau hati begitu kuatnya memang dia yakin hati ini bahwasanya Allah memang menyembuhkan, minta pasti diberi, ya gitu kira-kira. Kalau minta sama Allah pasti diberi, nah itu yakin, jangan ragu. Makanya kan seperti sudah kita sebutkan, ya, satu hadis Nabi yang Nabi mengatakan, Udu'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian itu ya yakin dengan pengabulan doa tersebut. Jadi kalau nggak yakin ya nggak akan bisa diberi, gitu loh. Ya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku memperturutkan persangkaan hambaku kepadaku. Aku perturutkan persangkaan hambaku kepadaku, gitu kata Allah. Jadi kalau disangka bahwasanya jangan-jangan Allah nggak nyembuhkan, nah gitu kan? Jangan-jangan nanti Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyegerakan kesembuhan. Nah, kalau seperti ini ya Allah perturutkan sehingga begitu. Oh iya, nggak disembuhkan. Nggak, yakin. Gimana yakinnya itu? Keyakinan, asalkan begini ya. Setelah hati itu yakin ternyata Allah tidak sembuhkan, ya, maka kita berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena bisa jadi kita punya penghalang doa. Seperti makanan kita ada yang haram, minuman kita ada yang haram, mungkin pakaian kita juga ada yang haram, ya, kenyang dengan yang haram. Nah itu bisa memang menghalangi doa.
Nah, seperti itu. Ya, itu bisa menghalangi doa kita. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Ya, lalu ini Rasulullah ya mengatakan Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Lalu Rasulullah menyebutkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Rasulullah menyebutkan semadzakara rajula, kemudian beliau menyebutkan tentang adanya seorang laki-laki, ya, yutirus safar, dia begitu jauhnya bersafar, asy'asa aghbara, dia itu acak-acakan dan dia berdebu, yamuddu yadihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, ya Rabbi, dia meminta kepada Allah. Ini orang pantas sebenarnya untuk dikabulkan doanya. Kenapa? Dia safar. Orang safar itu makbul doa. Kondisinya acak-acakan, kondisinya berdebu, ini kondisi orang memelas gitu bahasanya ya. Butuh diperhatikan. Kemudian dia angkat tangannya ke langit. Ini adab dalam berdoa, itu minta kepada Allah, diangkat tangan ke langit. Kemudian memanggil dengan panggilan nama-nama Allah yang indah. Ya Rabbi, di antaranya ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nah, itu bagus. Ini orang pantas untuk dikabulkan doanya. Tapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaian haram, wa ghudhiya bil haram, kenyang dengan yang haram, fa ana yustajabu lidzalika. Bagaimana bisa dikabulkan untuk dia? Hadis riwayat Muslim. Nah, begitu. Jadi terkadang begitu. Sudah yakin pun kita ternyata nggak dikabulkan oleh Allah. Ya, kita nggak boleh berburuk sangka sama Allah. Ya, berburuk sangka sama kita sendiri. Tapi yakin, ya, kalau contoh kita nggak ada penghalang doa, nggak usah ragu, harus yakin, karena tidak yakin itu penghalang doa, gitu loh, ya. Yakin, ya. Kemudian dipahami apa yang diminta, karena kelanjutan dari hadis tadi itu, Nabi mengatakan, Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillahin. Ya, sesungguhnya Allah tidak menerima sebuah doa dari hati yang lalai, lagi hati yang tidak memahami. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia para hamba Allah terkait dengan ya terkait dengan ruqyah, ya, syarat-syarat ruqyah, demikian ya. Nah, kalau kita meruqyah dan memenuhi syarat-syarat ini, insyaallah taala ruqyah kita ini, ya, insya Allah ruqyah kita syar'i, dan mudah-mudahan kita dapat pahala, ya, karena ruqyah itu adalah doa, kita dapat pahala dan mudah-mudahan mendapatkan ya pengabulan doa berupa kesembuhan. Nah, seperti itu, demikian ya. Tapi pun kalau seandainya ya, kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak mengabulkan doa kita, maksudnya ya Allah tidak mengabulkan doa kita itu untuk sembuhnya orang tadi, setidaknya kita sudah dapat pahala, ya. Tapi ketahuilah mungkin yang terbaik yang Allah tahu, kita tak tahu, ya. Allah yang tahu, bahwasanya yang terbaik bagi orang tersebut adalah mungkin, ya, itu meninggal dunia, bukan dia hidup, bukan dia sehat. Karena kalau dia sehat mungkin Allah paham dan Allah tahu ini orang akan buat maksiat, nambah dosa lagi, nah begitu ya. Dengan sakit yang Allah berikan, nah seperti itu menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian ya ketika dosanya itu sudah kalah dengan kebaikan-kebaikannya, sudah terhapus dengan kesabaran dalam sakitnya tersebut, maka Allah tahu ini sudah cukup bagi dia untuk selamat nanti di akhirat. Lalu Allah tutup hidupnya, kan begitu. Nah, kita mendoakan kesembuhan untuk dia karena kita tidak tahu, ya itu kan kebaikan kita, persangkaan kita. Maka ketika kita sudah mendoakannya ternyata wafat setelah itu, ya kita berbaik sangka kepada dengan begitu. Ya jangan pula contohnya ketika kita mau mendoakan kebaikan kita berpikir, oh jangan-jangan orang ini banyak dosa ini, biar aja lah mati. Jangan begitu, ya. Nah, kita berbaik sangka, kita untuk melunakkan hatinya, malah kita kita bahagiakan dia, ya. Kita harapkan kesembuhan ya dari Allah untuk dia dengan cara kita mendoakan, ya seperti itu. Ternyata Allah wafatkan dia.
setelah kita doakan, maka ya sudah cukup, ya kita berbaik sangka ini yang terbaik bagi dia, bahkan bagi kita insyaallah taala. Nah seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa taala. Ya, doa itu ya itu ada 3 bentuk pengabulannya sebagaimana dalam hadis yang sahih. Yang pertama adalah Allah segerakan apa yang diminta di dunia, seperti apa yang diminta Allah segerakan. Kemudian yang kedua adalah kalau tidak Allah segerakan apa yang diminta, adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan dia dari keburukan-keburukan senilai dengan apa yang menjadi doanya. Begitu. Luar biasa ini, ya. Jadi coba perhatikan para hamba Allah, kita pernah doa enggak? Dengan banyak doa dan sering doa tapi enggak kunjung diberikan oleh Allah. Maka coba kita setelah itu berpikir atau kita coba merenung. Ada enggak keburukan-keburukan yang ternyata ini sebenarnya potensi terjadi tapi kok dihindarkan dari kita? Nah, gitu contohnya. Ya, kerugian pada harta, kerugian pada fisik kita, kerugian pada anak kita, contoh-contoh begitulah ya. Nah, ini ternyata nggak jadi. Nah, bisa jadi itu karena doa kita. Yang pernah kita minta kepada Allah dengan satu bentuk doa, ini Allah nggak beri, tapi caranya adalah Allah hindarkan dari keburukan-keburukan yang senilai dengan apa yang kita minta dalam doa. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau tidak Allah segerakan di dunia, dan atau kalau tidak Allah Subhanahu wa taala hindarkan dari keburukan yang semisal dengan apa yang kita minta, yang ketiga adalah Allah tunda itu nanti di akhirat, dan ini lebih baik tentunya. Masya Allah, ya. Jadi tetap baik sangka sama Allah, ya, dan semangat terus doa, semangat untuk berdoa. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala masih kita lanjutkan, ya, bahasannya pada pertemuan yang akan datang. Baik para hamba Allah, barangkali bisa kita menjawab 1 atau 2 pertanyaan yang barangkali sudah tersedia. Baik, sudah masuk waktu zuhur untuk Medan dan sekitarnya, kita cukupkan saja, ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita turut ya berjibaku, turut ya bahu membahu, turut ya membantu untuk penyelesaian pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang sudah beroperasi untuk digunakan sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Bagi kita yang ingin mendapatkan sebuah balasan rumah di surga dan minimal pahala dari apa yang kita infakkan 700 kali lipatnya, dan pahala dari apa yang kita infakkan itu mengalir seterusnya, maka silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 712485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga bermanfaat, semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.